Wa ammal qismu tsalits, adapun jenis yang ketiga, jadi jenis akal. Akal dibagi kepada 4. Ada al-ghurizah, ada kemudian tamyiz minas sabi, kemudian yang ketiga ada tajarrud, dan keempat ada akal ma'rifat yang paling tinggi. Sekarang dia membahas tentang an-naw' tsalits, berarti wa huwa ulumut tajarrud. Wa ammal qismu tsalits, adapun bagian akal yang ketiga itu wa huwa ulumut tajarrud, itulah akal yang berkaitan dengan pengetahuan yang latar belakangnya adalah pengalaman. Fatafawutun nasi fiha la yungkar, maka manusia berbeda-beda dalam akal yang ketiga ini, itu enggak ada alasan untuk diingkarkan, pasti beda semuanya. Kenapa? Fa innahum, karena manusia yatafawatu bi kafratil isabah wa sir'atil idrak. Munculnya perbedaan pada akal yang ketiga itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah kafratul isabah, yang kedua alasannya adalah sir'atul idrak. Kafratul isabah itu artinya adalah pengalaman yang banyak, atau banyaknya pengalaman manusia akan membuat dia cara berpikir akalnya akan berbeda dengan orang yang sedikit pengalamannya. Apalagi orang yang nggak punya pengalaman, nggak pernah keluar kampung jadi preman kampung, betul nggak? Ya kan? Maka seperti kata dalam Bengkulu. Tapi kalau dia keluar kota atau keluar kampung, maka cakrawala berpikirnya itu akan lebih pintar. Orang yang baca satu kitab akan mudah menyalahkan orang lain, karena dia pikir cuma yang dia baca aja yang benar, yang diamalkan orang itu salah semua. Tapi kalau orang baca banyak kitab, apalagi berbagai mazhab multi, maka dia tidak akan mudah mengingkarkan amalan dan pendapat orang lain, sehingga tidak banyak musuh. Yang disampaikan oleh Abu Yusuf Muhammad, idza rafa'al ufuqu qalla inkaruhu. Kalau cakrawala berpikir seorang manusia itu semakin tinggi, maka sedikit dia mengingkarkan pendapat orang lain. Tapi kalau dia cuma baca satu kitab, ilmunya cuma satu, maka dia pikir cuma ilmu dia yang benar, yang lain adalah salah. Makanya banyak orang balik dari Mekah, dia bilang, oh ternyata di Mekah itu ibadah orang pada salah semua. Dia nggak tahu madhab. Padahal dalam Al-Quran, apa hikmah orang berangkat ke Mekah? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ngapain? Liyashhadu manafi'a lahum. Itu hikmahnya. Ngapain kita ke Mekah haji? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya kita lihat banyak manfaat di sana. Manfaat dalam perbedaan, kemudian cara amaliyah yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita rasakan di sana akan bertemu, ya kan? Kita pikir kalau mungkin nggak berangkat ke Mekah, Allahu Akbar takbir itu nggak tangan bersedekap, maka berarti sholatnya batal. Ternyata ada yang irsal, ya kan? Itu tangannya nggak bersedekap, tapi malah dia lepas. Justru ketika sadar Allahu Rabbana hamidah, mana tangannya dilipat lagi, akan kebalik. Ada orang yang kalau tasyahud itu gerak-gerakin hukumnya makruh. Kalau dia tahunya cuma mazhab itu, nggak ada mazhab yang lain, maka orang yang gerak-gerakin tangan, dia katakan pasti akan salah. Padahal di mazhab kita yang makruh, mazhab lain tidak, ya kan? Nah itu dia syahadu manafi'a lahum. Banyak manfaat rekam jejak yang tidak pernah kita ketahui, itu namanya adalah kafratul isabah. Maka jauh berjalan banyak dilihat, nama hidup banyak dirasa. Umur boleh tua, tapi pengalaman hidup akan membuat seorang lebih dewasa. Maka usia tidak akan menjamin kedewasaan orang. Kalau dia qalilatun atau biqillatil isabah, pengalamannya dikit, maka pasti cara berpikirnya juga akan berbeda. Kemudian alasan yang kedua, kenapa pada jenis akal yang ketiga ini yang namanya ulumut tajarrud, akal ulumut tajarrud itu berbeda? Karena sir'atul idrak. Apa itu sir'atul idrak? Kemampuan dalam memahami itu ada yang cepat, ada yang lambat, kayak. Ada yang mesti dijelasin 30 kali baru paham. Ada yang mesti dijelasin 1 kali bisa lah. Ada yang enggak perlu dijelasin tapi dia paham. Makanya otak manusia itu ada 2. Ada yang visual. Visual itu apa? Dia pandang, nggak perlu dijelaskan, dia paham. Seperti menjelaskan rumus matematika, ya kan? Bujur sangka, contoh. Atau anggaplah persegi panjang kan lebar kali tinggi. Ada yang orang mesti dijelasin oleh seorang guru. Panjang itu ini, lebar ini, tinggi ini, cara mengkalikan begini, kaifiatnya begini, formulatifnya. Tapi ada orang dikasih satu contoh dengan bergambar, maka dia paham. Menyesuaikan angka-angkanya. Oh ini ketemu dengan ini karena ini dikalikan, kemudian ini jadi dia tahu. Itu namanya visual, ya kan? Kemampuan orang berbeda-beda. Namanya adalah sir'atul idrak. Wa yakunu sababu imma tafawutan bil ghurizah. Memang kata Imam Ghazali, ada orang terjadinya kafaratul isabah dan kemudian sir'atul idrak itu adalah sababnya tafawutan fil ghurizah, bawaan lahir, naluri, insting. Ya kan? Kamu kenapa enggak cari pengalaman? Enggak suka jalan-jalan, saya sukanya di rumah doang. Itu bawaan lahir udah, ya kan? Padahal Nabi mengatakan safiru tasyihu, musafirlah kalian akan sehat, ya kan?
kursilu fil adwan kaifa kana aqibatul mukadzimin. Berjalanlah di bumi ini adalah bagaimana efek dari orang-orang pendusta. Itu kan pelajaran semua kan? Itu pelajaran semua, itu pengalaman semua. Nah, ada orang yang memang suka dari awalnya. Dia pengennya duduk di rumah aja nggak suka gaul. Berarti itu fil ghorizoh, bawaan lahir. Jangan salahin ke. Memang dia bawaannya begitu, udah stylenya begitu. Kita paksa pun orang ketawa, orang rame, orang bahagia, dia akan sedih di tengah keramaian. Kenapa? Karena memang tidak suka jalan-jalan. Maka karena nggak suka secara ghorizoh, kafratul isobahnya yang nggak suka, artinya nggak punya pengalaman yang banyak dia karena nggak suka. Wa imma tafawutan fi fil mumarasah. Ada juga perbedaan munculnya siraatul idrak atau munculnya kafratul isobah atau munculnya tajarub itu adalah karena al mumarasah. Apa itu? Tajribatul hayat, pengalaman hidup, ya kan? Karena pengalaman hidup. Siap antara kita seperti isobah dengan seperti idrak sama dengan tajarub. Sama, ya. Tajarub itu natijahnya, ya kan? Penyebab muncul tajarub itu kafratul isobah dan kemudian siraatul idrak. Nah, munculnya tajarub itu karena dua perkara. Yang pertama adalah karena memang itu bawaan lahir. Yang kedua adalah karena memang dia adalah mumarasah, pengalaman hidup. Itu cara rangka pemahamannya. Fa'ammal awal, adapun akal yang pertama berarti ghorizoh, ya. Wa huwal aslu, itulah sebenarnya akal yang asal ataupun asas fondamennya, betul. Karena kalau lahirnya udah gila, kiai, gak mungkin dia mumayyiz, gak mungkin dia tajarub, apalagi ma'rifat, gak mungkin. Makanya orang gila itu nanti di hadapan Allah gimana sih, ke surga apa ke neraka, kan gitu kan? Ada berbagai qaul kita baca dalam kitab Fathul Alam, nanti dia akan disidang di hadapan Allah orang gila. Terus Allah bertanya kepada dia, ente kalau dulu nggak gila, andai kan punya akal, kau beriman apa enggak? Dia jawab enggak, masuk neraka. Kalau dia jawab beriman, masuk surga. Tapi jawabannya nggak bisa direkayasa. Allah tahu hakikat dia, andai kan dia punya iman gitu loh. Dan nanti akan diuji mereka. Nah, kalau kita kan ditimpang amal ibadahnya, mereka enggak, mereka ujiannya cuma satu. Ente kalau punya akal kira-kira gitu kan, kira-kira kalau punya akal dulu nih, kamu nggak gila, terakhir nggak gila, kau beriman atau tidak beriman? Oh enggak, nggak beriman. Kenapa? Kakek saya kan kafir. Oh berarti masuk neraka gitu. Jadi bahu ya betul. Jadi dia nggak bisa rekayasa jawabannya, itu hakikat gitu loh. Fa'ammal awwalu, adapun model yang pertama ataupun akal yang pertama, wal aslu, itulah sumber ataupun itulah fundament ataupun asas. A'ni, yang aku maksud adalah al-ghorizota, yaitu ghorizohnya. Fattafawutu fihi, maka perbedaan orang dalam akal ghorizoh itu la sabila ila jahdi au ila juhdi. Gak punya atau gak penting kita bahas dengan debat dah. Semua orang pasti beda-beda, kiai. Ada yang IQ-nya 80, ya kan? Cuma dalam penelitian investigasi keilmuan bahwa anak-anak Indonesia di akhir zaman atau di masa ini turun IQ-nya sampai taraf 75. Nah, sampai taraf 75. Kalau 100 itu udah cerdas, kiai. Nah, cerdas, ya kan? Kita dulu nggak pernah tes IQ kan gitu kan? Cuma kalau juara kelas udah pasti pintar. Nah, kalau sekarang kan bisa dites IQ kan? Nah, kemudian fa'innahu, kenapa? Ghorizoh itu perumpamaannya atau ilustrasinya adalah mithlu nurin yashruku 'ala nafsi wa yattali'u subhahu wa mabadi' isyraki 'inda sinni tamyizi thumma la yazalu yanmu wa yazdadu namwan khafiyat tadriji ila an yatakamala bi qurbi 40 sanatan. Itu baru titik. Maka perumpamaan akal ghorizoh itu bagaikan cahaya yashruku 'ala nafsi, yang muncul dari sebuah diri. Wa yatli' subhahu, munculnya adalah di waktu subuh. Wa mabadi asyraqi 'inda tamyiz, tapi mulai tampak sinarnya itu ketika usia seseorang itu mulai tamyiz, betul ya? Makanya kalau sebelum mumayyiz ada hitung-hitungan dari Allah. Kenapa? Ya kan, cahayanya belum tambah. Itu masih mukhtafa, ya kan? Akalnya belum jalan, dianggap belum jalan. Maka kalau nggak puasa nggak dosa. Kalau nggak sholat nggak dosa, ya kan? Kalau dia nyuri nggak dosa. Kalau dipukulin sakit, mau diapain lagi, ya kan? Tapi belum ada catatan kejahatan, belum ada tuntutan kewajiban maksudnya. Tapi begitu dia sindit tamyiz, ya kan? Maka mulailah nur akalnya terpancar keluar. Maka muncullah yang namanya takalluf atau taklif, betul. Maka jadilah ia mukallaf karena nurnya baru keluar. Maka awal isyraqnya adalah 'inda tamyiz. Kemudian thumma la yazalu yanmu wa yazdadu. Kemudian akal itu setelah mulai bersinar di waktu tamyiz,
mulai la yazal, la nafi, yazalu nafi, nafi tambah nafi jadi sabit, la yazalu tidak, yazalu menghilang, tidak menghilang berarti senantiasa, ya kan? Karena nafi dengan nafi itu menjadi sabit, ya kan? Kalau dingin, antum mandi air dingin pasti jadi hangat tuh habis mandi insya Allah. Kenapa? Karena nafi dengan nafi, gitu kan? La yazalu yanbu wa yazdadu namwan. Maka mulailah muncul dia sedikit demi sedikit, ya kan? Bergeser dan bergeser, bertambah dan bertambah. Tapi khafiyat tadrij, pertambahannya tidak tampak, betul? Tiba-tiba ketemu udah gede aja, kan gitu kan? Mana tahu kita, andai kita lakukan investigasi, contoh kiai, nggak tahu kita perkembangan akal seperti badan orang lah. Hari ini kita lihat masih seperti itu, besok masih seperti itu, sebulan kemudian seperti itu, tapi begitu kita ukur udah beda 3 cm, agak gitu kan? Itu namanya khafiyat tadrij. Ila ayyatakamala, sampai sempurnalah akal gorizah itu di kapan? Biqurbil arba'in sanatah, saat mendekati 40 tahun kiai. Maka kalau 40 tahun itu sudah matang, makanya orang Inggris mengatakan the life is begin for the 40. Hidup itu dimulai dari 40 tahun. Antum kalau nggak sukses sampai 40, maka susah untuk mencapai kesuksesan setelah 40. Karena filosofi falsafahnya adalah dari kelahiran baginda Muhammad, kemudian beliau menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul ketika usia 40 tahun, dan kemudian Nabi Isa juga diangkat ke langit ketika usia 33 tahun. Itu sudah sudah takamul al-aql. Itu sudah namanya biqurbil arba'in sana yatakamal, ya. Akalnya makin sempurna di 40. Wa mithaluhu nurus subuh, maka begitulah nur subuh juga. Fa inna awailahu yakhfa, ya. Cahayanya di awal-awalnya nur subuh itu yakhfa, tersembunyi, ya kan? Senyap-senyap remang-remang, ya. Khafaan, ya kan? Tersembunyi, khafaan sifatnya jadi masdar maf'ul mutlak. Kemudian dia syukku idraka'u, dia membelah perjalanannya, dia muncul sesuai dengan rutenya. Tsumma yatatarrat ila ziyadah, kemudian naik sedikit demi sedikit bertambah ila ayyakmala bitulu'i qarsis syams, sampai pada saatnya pada bulatan tinggi, berarti pada zawalus syams, ya kan? Pada zawalus syams. Nah, bisa kita bedain kiai kalau tidak melihat dengan teleskop, ya kan? Perjalanannya kalau secara kasat mata tidak kelihatan. Itu namanya yatadarraj wa yatanajjam, pelan-pelan dibikinlah akal manusia. Tapi begitu dia sampai mencapai 40 tahun, maka namanya adalah yatakamal, sempurna akalnya. Maka demikian juga cahaya matahari. Subuhnya dia muncul pelan-pelan dari fajar shadiq, kemudian berpindah jadi cahaya matahari, ya kan? Kemudian muncullah, anggaplah jam 7 terbit, sedikit demi sedikit naik, akhirnya pada puncaknya. Kapan? Pada puncaknya di jam 12, namanya qarsus syams, maka dia akan turun kembali, ya kan? Maka perjalanan bulan juga demikian, muncul namanya hilal, betul? Ya kan? Hilal makin matang namanya qamar, sampai di tanggal 14 namanya badar. Dari badar kembali lagi ke qamar, dari qamar ke hilal, kemudian dia tenggelam, terjadi mihak, pertemuan antara dua ujung bulan, awal dan ujung bulan, maka lahir kembali hilal yang baru. Manusia juga demikian, ya kan? Berawal dari nggak bisa jalan, berakhir dengan tidak bisa jalan. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala ya'qilun. Setiap orang yang berumur akan dikembalikan seperti sedia kala cara berfikirnya. Apakah dia tidak berfikir atau mereka tidak berfikir? Maka awalnya dimanja-manjain, nanti kalau kita sudah tua juga mesti dimanja-manjain sama anak. Kenapa? Memang psikologinya dan gurizahnya demikian. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala ya'qilun. Maka perjalanan hidup kita seperti perjalanan matahari, ya kan? Naik sedikit demi sedikit sampai pada puncaknya 40, kemudian turun pada posisi awal. Seperti orang yang tawaf, diawali dari satu titik, selesai pada satu titik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana kita, di atasnya kita, kembali kita ke sana, karena kita berasal adalah dari sana. Makanya kata guru kita bukan orang dunia. Kita ini merantau di dunia ini kiai. Kita orang mana? Orang sorga kita. Kenapa? Dulu kakek kita di sorga, merantau ke dunia. Nanti kita akan balik ke dalam sorga, ya kan? Kembali kepada asal semuanya. Yang kembali ini paketnya ada dua. Ada yang flagnya direct, langsung tanpa transit. Ada yang transit dulu di Cina, ya kan?
Nah pas sampai di Cina hilang paspor, betul nggak ya? Hilang paspor akhirnya masuk penjara sementara. Yang bininya dulu suka bohong, transit dulu. Gitu kan? Amin, amin, amin. Amin betul. Ya tiru fil hawa. Jangan tahu dia tuh kayak kuliah. Wa tafawutu nuril basirah, maka perbedaan nur basirah, cahaya ketajaman mata hati seorang manusia, ya kan? Maka perbedaan ketajaman mata hati seorang manusia, katafawuti nuril basir, seperti pandangan mata juga yang berbeda-beda. Ada yang masih kinclong, ada yang rabun jauh, ada yang rabun kecil, ya kan? Ada yang rabun dekat maksudnya. Ada yang udah nggak melihat semata-mata, betul? Okay. Ada yang tidak melihat bawaan lahir, ya kan? Ada juga yang tidak bawaan lahir seperti Nabi Yakub alaihi salatu wasallam. Yakub ya, Yakub ya, Yakub ya. Bapaknya Yusuf kan? Yakub ya. Nah, ada yang bawaan, ya kan? Ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Sudah kita baca itu bagaimana karomah beliau buta. Siapa Abul Aswad? Pendiri ilmu nahu. Tapi begitu beliau membaca Quran, matanya Allah Ta'ala kembalikan. Begitu selesai Allah butakan kembali dia. Kemudian ada yang punya hatifan, yahtifu, ya kan? Apa itu? Yusma sautuhu wa la yurasaksuhu. Hatif. Kami butakan matamu karena kami tidak mau matamu melihat selain kami cemburu kepada kami. Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah ahli nahu. Maka ketajaman kalbu atau ketajaman mata hati seorang manusia berbeda-beda, seperti perbedaan pandangan mata yang berbeda-beda, ya kan? Wal farqu mudrak bainal a'mash wa bain hadil basar, dan berbeda juga lah mudrak, ya kan? Apa itu sasaran ataupun tujuan ataupun keberadaan antara a'mash wa hadil basar. A'mash itu rabun, hadil basar itu matanya terang. Berbeda-beda a'mashnya manusia dan hadil basarnya manusia. Bal sunnatullah azza wa jalla jariyatun fi jami' khalqihi bitadrij fil ijadi hatta anna gharizat asy-syahwati la tadhar fi as-sabi' 'inda al-bulugh daf'atan wa baghtatan. Bahkan secara sunnatullah berlaku pada seluruh makhluk, semua bitadrij wa munajjam, semua adalah bertahap, pelan-pelan, step by step, ya kan? Fil ijadi, dalam mencapai segala sesuatu. Hatta anna gharizat syahwat, contohnya syahwat, la tazhar fis sabi, waktu kecil mana punya syahwat, ya? Betul gak? Pernah nggak kita bawa anak kita masih kecil, sobi kan? Sobi itu kan balita ya, bawah 5 tahun. Tiba-tiba bilang, Pak, kenapa? Lihat tuh ada pantat bahenol. Mana ada begitu, Ustaz? Antum bawa dia ke kolam renang pun nggak peduli dia, yang penting ada es krim, betul nggak? Ya kan? Mana peduli dia? Nah begitu dia dewasa dan begitu dia yang namanya syahwat, syahwatnya tak mati-mati. Makanya laki-laki itu orangnya istiqomah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan umur 18 tahun pengen nikah sama siapa? Yang tampan. 25 yang mapan. 35 yang dewasa, kan itu kan. 45 yang mau ibadah supaya ada imam sholat. Kalau laki-laki 18 tahun ya gimana? Cantik bahenol. Usia 30 cantik bahenol. Usia 60 cantik bahenol. Udah mau mati besok. Nah, ya besok mau mati nih, besok mau mati. Cantik bahenol. Nah, itu. Jadi laki-laki itu sepakat istiqomatan kalau laki-laki. Pokoknya sekali maju mau mundur. Pandangan mata. Iya kan? Betul kayak. Makanya kan saya pernah cerita kayak. Saya punya teman orang Lombok. Saya punya teman orang Lombok. Dia datang ke Habib Hussein dari Jakarta. Habib Hussein ini buta, ya kan? Terus ya tolong doakan saya menikah. Iya. Dengan perempuan seperti apa? Yang cantik. Kalau bisa hafal Quran, kalau bisa kaya, kalau bisa tinggi lah karena merubah keturunan. Dan kalau bisa anak pejabat lah supaya saya punya backing lah. Sudah belum, kata Habibnya, udah. Kalau ada yang begitu ngapain anak ngasih ente, ada aja yang nikahin. Iya, tuh siapa juga mau, ya kan? Nah itu berlaku dalam segala perkara. Itu berlaku dalam segala perkara. Syahwat itu la tathar fi as-sabi' 'inda al-bulugh daf'atan wahidah.
Dan ketika balik nggak serta merta datang semua kiai, nggak dafatan bagtatan, bal tadhhar syai'an fa syai'an, tapi bertahap juga syahwatnya, betul. Ala tadris, dan itu kondisinya adalah munajjah, berangsur bertahap. Wa kadzalika jami'ul qawi was sifat. Demikian juga kekuatan dan sifat manusia nggak serta merta datang kiai. Antum ke gym, ya kan? Tiba-tiba ngangkat 150 kilo, mati antum Ustaz, nggak bisa. Mesti bertahap. Jangan ngelihat orang yang biasa ngangkat tiba-tiba antum contoh-contoh, nggak bisa Ustaz. Antum mau segede apapun badannya, kalau nggak punya pengalaman di situ jangan coba-coba, nggak bisa. Nggak pernah nikah, sekali nikah 3 sekaligus habis Ustaz, besok nggak bisa jalan. Ya kan, nggak bisa jalan. Makanya kan ada cerita 3 orang yang dikabulkan permintaannya sama jin kan, dimasukkan ke dalam gua. Kamu apa yang paling suka? Perempuan. Dikasih perempuan 50. Tiap hari dia main, tiap hari dia berhubungan badan. Setahun dibuka, begitu keluar lututnya udah nggak bisa jalan, jatuh langsung mati. Yang satu sukanya minum, dikasih minuman berbagai merek. Begitu setahun dibuka, perutnya buncit langsung mati pas dibuka. Yang satu, saya suka rokok, dikasih rokok yang mahal-mahal. Begitu keluar dia marah-marah. Dia bilang, jin, binatang kau kasih rokoknya, tak ada koreknya kata dia. Rupanya sahur itu rokok. Gimana tuh apa arti rokok kalau ada korek ya kan? Nah itu kan, kadaluarsa sakit kalau tahu mah ya kan. Maka demikian kekuatan manusia juga bertahap. Kekuatan manusia bertahap, sifat manusia bertahap. Ya kan? Ada orang yang terlahir bakhil. Dalam Al-Quran, wa may yuqashu hadaf faulaika humul muflihun. Kisahnya Abi Thalhah. Ya kan? Kalau bakhilnya bukan bawaan, kalau kikirnya bukan bawaan lahir, namanya bakhil. Kalau dari lahir memang udah bakhil, namanya syuhun. Ya kan, syuhun muttaba. Dalam hadis thalathatun minal muhlikat, ya kan, 3 macam yang membuat manusia akan binasa. Apa itu? Hawaul muttaba, ya kan, hawaul muttaba wa syuhun muta', ya kan, syuhun muta', bakhil yang diikutin dengan alasan memang saya keturunan orang-orang bakhil. Wa i'jab yang guris itu, wa i'jabu ala nafsi, ujub itu muhlikat ke. Wa thalathatun minan najiyat, 3 perkara yang akan bisa menyelamatkan kita. Khasyah fi sirri wal alaniyah. Al-qasdu, ya kan, al-'adlu fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqr wal ghina. Takut kepada Allah dalam sir dan alaniyah. Adil kalau dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan tidak senang. Artinya hukumnya tidak apa namanya, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Mau kondisi apapun hukum ditegakkan. Al-qasdu fil faqr wal ghina, sederhana dalam tampilan. Mau miskin mau kaya tetap aja tampilannya dia sederhana, gak ada yang berubah. Tidak ketika kaya menjadi artis, ketika miskin jadi pengemis, enggak, ya kan? Tetap tampilan dia nggak kebaca punya uang apa enggak, emang udah begitu tampilan dia udah. Namanya al-qasd di makna at-tawassul, ya kan? Berubah tampilan. Yang perlu kita pertanyakan nih. Yang perlu kita pertanyakan. Nah, begitu guys. Jadi sifat dan kekuatan manusia juga sama, bukan baghtatan daf'atan baghtatan. Semuanya mudarraj. Wa man ankara, siapa yang mengingkarkan tafawutan nasi fi hadhihi al-gharizah, tentang perbedaan manusia pada naluri-naluri ini, faka'annahu, maka orang yang mungkir itu munkhali'un an riqatil aql, dia tercabut dari cara berpikir yang sehat. Strict dalam kamus saya lihat, maka dia adalah orang bodoh. Dia nggak percaya bahwa manusia berbeda-beda, maka dia adalah orang bodoh, ya kan? Karena kenapa? Realitanya kan beda. Masa kalau ngingkarin kenyataan masih dikatakan pintar, bodoh dong. Saya bilang gini, Ki, Ustaz Munir, ini pisang, kan? Betul nggak pisang, Ki? Oh enggak, itu mah kopi. Namanya bukan pintar. Makanya Abu Nawas itu pernah dibodoh-bodohin sama 4 orang dia. Karena setiap ada permasalahan Abu Nuwas pasti menang. Sebenarnya aslinya Abu Nuwas ya, bukan Abu Nawas ya. Nuwas itu artinya serigala. Jadi kalau dia kemana-mana bawa serigala Ustaz di pundak dia. Makanya namanya Abu Nuwas ya. Dia hidupnya di zaman Imam Syafi'i, negeri 1001 malam. Dia bawa kuda, himar lah ya. Kita tipu dulu Abu Nawas, dia nggak pernah kalah sama kita. Di jalan ini mau dijual ke pasar, ada yang ngomong kambingnya mau dibawa kemana?
Kambing apaan? Ini mah himar, kata dia gitu kan. Nggak ditangkapi. Beberapa langkah kemudian ada lagi yang datang. Wih, kambing bagus amat gitu kan. Mulai mikir, udah disetting. Ini udah kerjasama nih 6 orang. Yang satu di sana sampai ke 10 orang. Karena nggak pernah ketipu si Abu Nawas, ya kan? Tapi kan ini ketipu dia. Dari tadi kenapa dibilang kambing ya? Mulai mikir, diperhatiin sama dia. Himar kok kata dia kan. Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, kan kalau ada 3 kan mutawatir Ustaz. Nggak mungkin bohong kalau ada 3 orang, betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin 3 orang. Pas sampai yang ketiga, aduh kambingnya mau dijual berapa? Gitu lagi. Emang ini kambing apa bukan ya? Jadi bingung. Keempat sama dibilang kambing, kelima sama, keenam. Begitu sampai di pasar, saya mau jual kambing kan. Ini bukan kambing kata si pembelinya. Ini kambing pokoknya. Jangan kau tipu saya. Ini kambing. Ternyata orang bisa terkontaminasi seperti itu. Ya kan? 1-2 orang masih aman, tapi kalau 6 orang yang bodohin, ya kan? Akhirnya hanyut juga, maksudnya gitu kan? Nah, itu maksudnya apa? Itulah maksudnya kekuatan manusia itu, ya kan? Bisa kuat dan bisa seketika daf'atan wa baghtatan down dengan kondisi atau zurub yang sedang dihadapi. Maka siapapun yang mengingkarkan tentang perbedaan manusia dalam horizon akal ini, faka'annahu munkhada' atau faka'annahu munkhadi'un an riqatil aqal, maka dia seakan orang yang tercabut akalnya. Riqah itu artinya serpihan dia. Al-aqal itu akal. Dia tercabut dari serpihan akal. Bodohlah artinya udah. Wa man zanna, dan siapa yang beranggapan anna aqlan nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu aqli ahadis sawadiyah wa ajlafil bawadi. Siapa yang menganggap bahwa akal, ketajaman akal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan ahadus sawadiyah bimakna ammatan nasi. Ya, dikasih penjelasan. Ahadis sawadiyah artinya ammatan nas. Manusia awam seperti kita. Ini bahasa susah, Kiai. Enggak ada bukan bahasa yang sering kita dengar. Tapi apa yang dimaksud dengan sawadiyah? Ahadis sawadiyah ammatan nas. Manusia umum lah kayak kita. Wa ajlafil bawadi, ataupun orang-orang penduduk kampung lah. Ajwaf bimakna yulazimun al-badiyata. Orang-orang badu yang tinggal di kampung. Fahuwa akhassu fi nafsihi min ahadis sawadiyah. Maka orang yang beranggapan tersebut adalah orang yang paling bodoh di antara manusia. Siapa yang menganggap Muhammad itu, ya kan, adalah sama seperti kita, maka akhassu min ammatin nas. Dia orang yang paling hina dan bodoh dari kalangan manusia. Enak aja. Mana begitu Muhammad SAW? Ya kan? Muhammad itu idza masya fi syamsi la dhillan lahu. Kalau dia cahaya di bawah matahari, kalau jalan enggak punya bayangan, ya kan? Ya rafi khalfi kama ya rafi amami. Dia bisa melihat yang di belakangnya seperti melihat di depannya. Rasulullah, ya kan? Wulida mukhtatan, dilahirkan dalam keadaan khitan. Man ra'ahu habahu, man khalata ma'rifatan ahabbahu. Yang menatap Muhammad sekali akan jatuh cinta, duduk 2 kali dengan Muhammad akan berani memberikan nyawanya untuk Muhammad. Mana ada orang seperti itu, ya kan? Wa ahsanu min kalam taraqat tu'ainu, wajibun min kalam talidin nisa khuliqta mubaran min kulli aid ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Gak pernah dilihat mata setampan dia, gak pernah, ya kan, tercium si harum dia, gak pernah dilahirkan orang seelok dia. Betul, sedikit pun gak punya cacat seakan diciptakan sebagaimana kehendaknya. Kita enggak, Ustaz. Kalau kita teriluminasi semua, hidung mancung, silang, kenapa? Kita pesek. Tinggi, enggak tinggi, pendek, ya kan? Ada yang agak tinggi, perutnya buncit, ada aja salah. Muhammad sampai usia 63 tahun kotak-kotak perutnya. Maka orang yang kotak-kotak perutnya sampai tua itu namanya sunnah, tiap detik dia dapat pahala. Kenapa? Karena sunnah fisiknya Nabi. Itu dari syara'il Muhammadiyah, Rasulullah. Olahraganya jalan kaki, kita olahraganya makan soto. Mana masuk ya? Nabi punya istri 11, wa fi ba'd riwayat 13 orang. Semua merasakan tiap malam Nabi tidur dengan malam ini. Kita nggak bisa, habis sekali loyo. Betul nggak ya kan? Mau nambah? Gini, jatuh lagi. Muhammad beda, kenapa? Karena quwwata arba'ina rajulan. Kekuatan dia kekuatan 40 orang. Makanya ada sholawat amalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tu'tini quwwatan arba'ina rajulan. Ya malin itu sebelum berhubungan badan insyaallah torture gitu. Ya kan?
apalagi ditambah lagi Allahumma, ini dalam kitab Tajul Muluk loh, bukan bohong Ki. Allahumma ya qahar ya qahar ya qahar 3 kali, la ilaha illallah wahidul qahar, baca 7 kali. Setengahnya minum ya, setengahnya percikin, kemudian sambil diurut-urut. Kekuatan itu tas. Ya kan? Ada yang membutuhkan. Bro, kita pernah dijajah di Lurian terus. Nah, betul. Tapi katanya kejadiannya nggak ada gunanya. Jadi nggak sah. Itu ada di kitab Tajul Muluk ya, silahkan dibuka. Itu warisan para ulama-ulama kita. Laith bin Sa'ad, ya kan, Imam Al-Laith yang dikatakan oleh Imam Syafi'i wa anna al-Laith afqah min Malik. Al-Laith afqah min Malik. Dalam sejarah beliau punya satu kamar tempat ritual untuk menguatkan ini, menguatkan, mohon maaf, karena orang makin tinggi kecerdasannya maka makin tinggi libidonya. Percaya Ustaz? Orang makin tinggi IQ-nya Ustaz, maka syahwat libidonya makin tinggi. Itu pasti kan. Jadi jangan heran kalau orang-orang pintar itu istrinya banyak, ya kan? Atau kalau maksudnya, atau mungkin memang dia nafsunya kuat tapi karena dia memang orang pintar begitu. Okay. Itu udah bukan maksudnya. Makanya Muhammad kenapa kuat? Karena orang paling cerdas. Ada orang di atas dia, ya kan? Imam Hanafi Maliki, Hanafi istrinya 1. Nah, ya kan? Maliki kita Ahmad bin Hanbal kalau salah istrinya 3. Imam Malik kalau salah 2, Imam Syafi'i 1, ya kan? Nah, bukan mereka karena nggak pintar, tapi mereka nggak punya waktu. Imam Sibawai bukan karena nggak pintar istrinya 1, yang 1 pun nggak disentuh, karena nggak punya waktu. Makanya Abu Ghuddah menuliskan 20 para ulama-ulama single, ya kan? Termasuk Imam Nawawi, bukan nggak punya nafsu Kiai, tapi dia nggak punya waktu untuk perempuan. Dia cuma kawin dengan ilmu dan kita. Ada yang begitu. Dari kitabnya apa namanya? Imam Laith bin Sa'ad ini, sebelum dia berhubungan badan, maka dia masuk ke dalam kamar dia. Apa? Zikir dulu. Zikirnya apa? Allahumma syuddani aslahu wafta'li sudarahu wa sahil alaihi ma dakhalahu wa ma kharaja wa rizqina ladzatahu wa habani auladan yuqatiluna fi sabilillah. Dalam kitab Asrarul Jima'. Itu rujukannya Ustaz. Dalam kitab Asrarul Jima', rahasia-rahasia jima' para orang-orang saleh. Jadi di agama ini nggak ada yang nggak dibahas, semua dibahas Ustaz. Permasalahannya kita cuma baca kitab Jurmiyah, itu yang salah. Nah, mesti berkembang. Cara berkembang, ngajilah di hari Senin, ngaji hari Rabu, ya kan, ngaji hari Selasa. Insya Allah cakrawalanya berpikir, kenapa? Karena kita dengan banyak guru, betul nggak? Jadi semuanya udah ada tuh dalam agama kita. Yang penting gali keilmuannya, itu yang penting. Makanya pantaslah qad aflahal mu'minun, ya kan? Bahagialah orang-orang mukmin yang berilmu, maksudnya, ya kan? Ad-dunya wurithal lil muttaqin. Dunia diwariskan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu tidak akan pernah la gurbatan lil fadil wa la wadda lil jahil. Tidak akan menjadi perantau dan tidak akan dan semua tempat adalah negeri dia. Tapi orang bodoh di kampungnya akan dianggap tamu, di kampung orang akan dianggap musuh. Itu orang bodoh. Makanya al-alimu habibun walau kana fasiqa wal jahilu aduun walau kana abida. Orang alim itu akan tetap menjadi kekasih Allah kalaupun dia orang fasik, belum mampu mengamalkan ilmunya. Tapi orang bodoh akan menjadi musuh kalaupun dia ahli ibadah. Gitu ya. Maka wa man dhanna anna aklan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, mithlu aqli ahadis sawadih wa ajlafil bawadi fa huwa akhassu fi nafsi min ahadis sawadih. Maka dia orang paling bodoh. Wa kaifa yunkir atau wa kaifa yunkar, bagaimana diingkar tentang tafawutul gharizah, perbedaan insting atau naluri manusia dengan Rasulullah, maksudnya walaulahu, kalau bukan karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama khuliqatin nasu fi fahmil ulum, manusia tidak akan diciptakan mampu memahami ilmu. Itu karena baginda Muhammad, betul, ya kan? Walaman qasamu ila balidin, dan tak akan terbagi manusia karena manusia terbagi kepada 3. Balid. Siapa balid itu? La yafham bitafhim illa ba'da ta'abin tawilin minal mu'allim. Tidak akan faham dijelaskan seperti apapun kecuali dia faham setelah gurunya capek butuh istirahat baru dia faham. Ada begitu Ustaz.
Salah satu muridnya Imam Syafi'i, ya kan, namanya Rabi Al-Jizi, betul nggak? Rabi Al-Jizi udah 39 kali tanya Imam Syafi'i, udah paham. 40 kali udah paham. Aduh, gak enak sama teman kamu nak. Nanti malam kamu datang ke rumah saya ya. Saya cari kamu khusus. Akhirnya beliau jadi muhakkiknya sekelas dengan Imam Muzani Al-Buwaiti. Wow, itu santri pertama Imam Syafi'i. Al-Muzani, Buwaiti, ya kan? Rabi Al-Muradi, Rabi Al-Jizi Ibnu Harmalah. Itu muhakkiknya santri pertama ashab Asy-Syafi'i yang pertama. Kemudian orang kedua adalah wa ila zakiyyin, cerdas. Tadi balid la yafham bit tafhim illa ba'da ta'bid tawil min al-muallim. Itu balid. Ada orang cerdas, yafham bi adana rumzin wa isyarah. Faham dia walau hanya dengan memberikan rumus dan isyarah. Betul gak? Faham ya? Itu berarti zaki. Gak capek gurunya ngejelasin ke dia, gak perlu berulang-ulang. Betul gak? Itu namanya pintar. Kalau dalam bahasa amiyahnya Mekah namanya syatir. Syatir itu pintar dia. Makanya kalau dengar lagunya Nancy Ajram, ya kan, yang orang bilang syatir pintar-pintar, itu macam zaki. Anti syatir marah, gak ada mereka. Anti zakiyun, gak ada Ustaz. Anti syatir itu cerdas. Syatir, nah, itu dalam bahasa amiyah. Ada golongan yang ketiga, ini yang paling tinggi Ustaz. Wa ila kamil, kecerdasannya itu kamil ya. Apa itu? Tanba'ithu min nafsihi haqa'iqul umur biduni ta'lim. Dia bisa tahu tanpa diajarin dia. Siapa mereka? Kelasnya para anbiya. Kama qala ta'ala, yakadu zaituha yadhi walau lam tamsashu nar, nurun 'ala nur. Maka dia adalah nyaris seperti zaitun, yadhi'u, bercahaya, kalaupun tidak dinyalakan api maka dialah cahaya di atas cahaya. Manhum wa dzalika mithlul anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka adalah para nabi-nabi. Idh yuttada'lahum fi bawatinihim, karena semuanya jelas dalam batin mereka. Apa? Umur ghamidhah, perkara-perkara yang tidak diketahui orang. Min ghairi ta'allumin, enggak perlu dipelajari, wasama, enggak perlu dengarkan, ya kan? Wa yu'bar an dzalika bil ilham. Maka inilah yang dikatakan dengan ilham kiai. Makanya turunnya wahyu itu ada 3 model. Ada an-nafsu fir ruh. An-nafsu fir ruh bermakna ilham. Apa itu? Bisikan ke dalam kalbu Nabi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada yang kedua, ya kan? Apa? Yaitu dengan datangnya malaikat Jibril, yasifu ihda, ya kan? Yaitu surul wahyi al-khafif alladhi awha Allah Ta'ala, Jibril. Kemudian yang ketiga ada falakus subuh, ya kan? Dan datangnya Jibril ada 2. Ada bisuratil malaki wa bisuratil insan. Seperti Jibril mengilustrasikan dirinya menjadi dahyatul kalam, yaitu sahabat paling tampan di zaman Nabi SAW. Itu Jibril sampai nyiplak wajah dia saking tampaknya dia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau irhas, Sama sebenarnya kayak, tapi bisikannya bukan. Ya, kalau ilham kan dari Allah. Dia ke kelebihan. Sebenarnya kalau irhas itu jatuhnya adalah pembagian mukjizat. Kalau Nabi mukjizat, ulama karomah, orang mukmin namanya maunah, ya kan? Nah kalau kelebihannya itu menghinakan dia, namanya istidraj wa irhas.